Wanita setiap kali pulang setelah mengunjungi anak cinta pertamanya, selalu terbiasa membawa hadiah untuk meminta maaf kepada anak kandungnya. Namun kali ini setelah sampai di rumah, ia tidak disambut oleh putranya. Wanita itu merasa ada yang aneh. Lalu ia mencari ke seluruh ruangan, tetapi tidak menemukan suami dan anaknya. Tanpa tahu apa yang terjadi, ia segera menelepon suaminya. Namun tidak ada yang menjawab. Tanpa ia sadari, saat itu suami dan anaknya sudah naik pesawat ke luar negeri. Alasan sang suami membuat keputusan ini, semua adalah akibat dari perbuatan wanita itu sendiri. Mereka sebenarnya sudah menikah selama 7 tahun. Namun setelah wanita melahirkan, ia malah meminta untuk tidur di kamar terpisah. Bahkan tidak mau melihat bayinya sedikit pun. Awalnya sang suami mengira istrinya mengalami depresi pasca melahirkan. Tapi hingga anak mereka berusia 2 tahun, ia tetap tidak mengizinkan anak itu memanggilnya mama. Sebelum masuk sekolah, anak itu dibesarkan sepenuhnya oleh sang ayah. Selama 7 tahun mereka hidup terpisah. Sang suami tidak pernah mengerti kenapa istrinya menolak keberadaan keluarga ini. Sampai akhirnya di hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-7, sang suami secara tidak sengaja menyadari bahwa dirinya hanya pengganti cinta pertama istrinya. Sampai akhirnya ia melihat foto mesra mereka berdua. Barulah ia paham bahwa 7 tahun lalu, setelah ditinggalkan oleh cinta pertamanya, wanita itu mabuk berat dan mengira sang suami adalah cinta pertamanya. Malam itu membuatnya hamil. Dan karena tidak ada pilihan lain, ia pun menikah dengan sang suami. Saat itu barulah sang suami sadar, tidak pernah ada cinta di antara mereka. Namun malam harinya, anak mereka dengan wajah ceria berkata kepadanya, "Hari ini mama memberikan dia sebuah model pesawat terbang." Itu adalah pertama kalinya ia menerima hadiah dari mamanya sejak lahir. Maka ia terlihat sangat bahagia. Namun anak kecil itu tidak tahu. Semua ini karena cinta pertama ibunya telah kembali. Demi memutuskan semua hubungan dengan istrinya, sang suami memutuskan membawa anak mereka ke luar negeri. Namun sang anak terlihat sangat sedih. Karena ia belum sempat memanggil tante itu sebagai mama dengan sepenuh hati. Ia memohon pada ayahnya agar memberi mamanya 3 kali kesempatan lagi. Sang ayah menyetujuinya, mengira mereka bisa menjalani hari dengan tenang. Namun keesokan harinya, sang istri justru membawa cinta pertamanya masuk ke perusahaan, bahkan memberinya posisi untuk menggantikan sang suami. Karena sang istri tidak pernah mengumumkan status pernikahannya, rekan kerja hanya tahu sang suami adalah seorang ayah tunggal. Sedangkan wanita itu adalah bos cantik dan sukses. Melihat atasan begitu lembut pada sekretaris baru, semua mulai berspekulasi hubungan mereka tidak biasa. Pasti itu adalah pacar barunya bos. Sang suami hanya diam. Diam-diam ia menulis surat pengunduran diri, berniat menyerahkannya ke HR setelah jam kerja. Ia tahu pria itu datang untuk menggantikan dirinya. Tak lama kemudian, cinta pertama mulai mencari masalah, meminta sang suami membuat kopi manual untuknya. Karena ingin segera keluar dari perusahaan, sang suami tidak ingin ribut lagi, maka ia melakukannya. Saat sedang membuat kopi, sang istri tiba-tiba mendekatinya dan mengingatkan, cinta pertamanya alergi susu. Jangan tambahkan susu ke dalam kopi. Itu adalah pertama kalinya ia melihat istrinya begitu perhatian pada orang lain. Sang suami pun sadar bahwa dalam hati wanita itu, ia dan anak mereka selalu dianggap orang luar. Ia lalu menyerahkan kopi itu pada cinta pertama. Tak disangka setelah diminum, pria itu tiba-tiba kesulitan bernapas, lalu menuduh sang suami telah menambahkan susu ke dalam kopinya. Sang istri langsung kehilangan kendali, mengambil tongkat listrik, memaksa suaminya berlutut dan minta maaf di depan umum. Akhirnya pria itu tersengat listrik dan jatuh ke lantai. Sang istri tidak peduli lagi pada kondisinya, hanya fokus membawa cinta pertamanya ke rumah sakit. Namun saat tiba di depan gedung, ia melihat anaknya baru pulang sekolah. Meski anaknya menangis melihat ibunya, wanita itu tetap memilih pergi. Tidak lama kemudian, sang suami pergi ke HR untuk menyerahkan surat pengunduran diri. Ketika ditanya oleh atasannya, ia hanya menjawab singkat, ibu dari anaknya berada di luar